Halo, perkenalkan nama saya Tenriani dengan nomor NIM 210701501 dari kelas K. Sebelum kita mempelajari sejarah psikologi lebih lanjut, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu psikologi. Jadi, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psik yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, jiwa di sini itu artinya membahas tentang perilaku manusia dan proses mental manusia. Dalam sejarah psikologi, ada beberapa isu-isu yang menarik perhatian. Yang pertama yaitu jiwa. Membahas mengenai jiwa ini terdapat pandangan yang berbeda-beda. Seperti Thales yang mengatakan bahwa jiwa adalah sesuatu yang dapat menggerakkan, bahkan magnet sekalipun memiliki jiwa. Sedangkan Plato mengatakan jiwa itu bersifat imaterial dan raga bersifat material. Yang kedua yaitu karakteristik alamiah manusia. Isu ini membahas tentang apakah karakteristik alamiah manusia itu baik, netral, atau buruk. Yang ketiga yaitu hubungan antara jiwa dan raga. Terkait isu ini terdapat dua aliran yang berbeda. Yang pertama yaitu monisme. Monisme ini berpandangan bahwa manusia terdiri dari satu aspek saja, bisa itu raga saja atau jiwa saja. Yang kedua yaitu dualisme. Dualisme ini berpandangan bahwa jiwa dan raga itu merupakan sesuatu yang berbeda. Jiwa bersifat imaterial dan raga bersifat material. Selanjutnya yaitu sumber pengetahuan manusia. Terkait dengan isu ini terdapat dua perbedaan pendapat yaitu rasionalisme dan empirisme. Menurut Red dan Ormson, rasionalisme yaitu menunjuk pada teori yang mengklaim bahwa kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan penalaran tanpa bantuan pengalaman indrawi. Sedangkan empirisme yaitu meyakini bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman indrawi yang direkam dalam pikiran kita. Universalisme meyakini bahwa fungsi dasar manusia memiliki kesamaan. Kalau relativisme itu berpandangan bahwa psikologi dan perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya. Ada tiga hal yang menjadi wacana penting pada masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika ini wacana mengenai apa itu realitas. Ada yang mengatakan realitas itu materi, dan ada yang mengatakan realitas itu sesuatu yang tidak tampak. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini wacana yang terkait bahwa sumber pengetahuan yang valid adalah yang terkemuka. Yang terakhir yaitu moralitas. Moralitas ini wacana mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Di sini ada dua aliran kepercayaan yaitu hedonisme dan sinisme. Hedonisme yaitu menganggap bahwa hal baik itu yang menyenangkan, sedangkan sinisme menganggap bahwa hal baik itu yang mengandung nilai-nilai. Tokoh-tokoh filsuf Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales. Thales ini seorang naturalis yang menekankan penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Ia juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari substansi alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah tersebut. Yang kedua yaitu Heraklitus. Heraklitus ini menganggap bahwa api adalah substansi dari segala hal. Jadi jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang kering. Kalau jiwa yang lembab itu dianggapnya sebagai jiwa yang sakit. Nah, yang menjadi pusat perhatian Heraklitus ini yaitu perubahan, termasuk manusia yang menjadi atau becoming. Dia juga menganggap bahwa segala sesuatu itu berada di antara dua kutub. Tidak ada yang benar-benar panas atau dingin. Panas bisa menjelaskan dingin, begitupun sebaliknya.
Selanjutnya yaitu Empedokles. Empedokles mengemukakan ada 4 elemen dasar, yaitu air, api, tanah, dan udara. Ia mengatakan bahwa jiwa itu akan sehat apabila terdapat keseimbangan di antara 4 elemen tersebut. Yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides ini merupakan filsuf pertama yang memperkenalkan philosophy of being. Menurutnya, realitas itu satu, tidak bergerak, abadi, tidak dapat dipisahkan, dan tidak berubah. Ia menganggap bahwa rasionalitas bisa dipakai untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti, sedangkan pengalaman indrawi dianggapnya hanyalah sebagai tipuan. Filsuf selanjutnya yaitu Pitagoras. Pitagoras ini meyakini bahwa jiwa dan tubuh itu terpisah atau aliran dualisme. Pitagoras juga mengatakan bahwa ada 2 objek, yaitu objek yang bersifat abstrak dan objek yang bersifat fisik. Nah, Pitagoras ini juga menganggap bahwa jiwa itu abadi dan bisa berpindah-pindah. Selanjutnya yaitu Hippocrates. Hippocrates ini seorang dokter. Ia mengatakan bahwa semua penyakit, baik fisik ataupun mental, itu disebabkan oleh faktor alamiah dan dapat disembuhkan dengan metode alamiah pula. Selanjutnya yaitu pemikiran psikologi kaum sofis. Sofis sendiri yaitu berarti bijaksana. Nah, rata-rata pekerjaan kaum sofis atau profesinya itu sebagai guru profesional dalam public speaking. Kaum sofis ini menganggap bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung kepada kemampuan retorika dan logika dalam meyakini kebenaran. Beberapa tokoh kaum sofis diantaranya yaitu Protagoras dan Gorgias. Sokrates ini menganggap penting pengalaman subjektif individu. Ia juga membahas masalah praktis yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari, sehingga Sokrates ini dikatakan memindahkan filsafat langit ke bumi. Selanjutnya yaitu Plato. Plato ini terkenal dengan pemikirannya tentang idea. Ia menganggap bahwa idea itu sesuatu yang objektif, permanen, dan berdiri sendiri. Ia juga berpendapat tentang jiwa, bahwa jiwa itu bersifat imaterial dan raga itu bersifat material. Menurutnya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu rasio, kedua passion atau emosi, ketiga appetite atau nafsu. Masa Helenistik ditandai dengan meninggalnya Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Tidak lama kemudian, pada tahun 3220 sebelum Masehi, Aristoteles juga meninggal dunia. Pada masa ini, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai filsafat yang membahas masalah kehidupan sehari-hari. Pada masa Helenistik ini muncul beberapa pemikiran yang ada yang anti-filsafat, ada yang pro-filsafat. Yang anti-filsafat itu seperti skeptisisme dan sinisme, dan yang pro-filsafat itu seperti epikureanisme dan stoicisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme ini ragu pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran yang absolut. Karena para penganut skeptisisme ini menganggap bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Selanjutnya, sinisme ini didirikan oleh Antisthenes. Sinisme muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Sinisme ini menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa kita capai bila kita hidup sesuai dengan
nilai-nilai dan mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Pemikiran Antitenes ini kemudian dilanjutkan oleh Diogenes. Diogenes bahkan disebut sebagai sinik karena gaya hidupnya seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, bahkan melakukan aktivitas semaunya tanpa mengenal rasa malu. Selanjutnya yaitu Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus. Aliran ini menyangkal bahwa Tuhan yang mengendalikan manusia. Menganggap bahwa manusia itu terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis. Epicurus mengatakan bahwa kebahagiaan itu sejauh mana seseorang merasa nyaman dengan pilihannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan keseimbangan. Selanjutnya yaitu Stoicisme yang dipelopori oleh Zeno. Ia menganggap bahwa nalar itu merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Menurut penganut Stoicisme, realitas yang sesungguhnya itu adalah alam, termasuk juga manusia. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Masa ini berlangsung pada tahun 500 sampai 470 sebelum Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi, ilmu pengetahuan termasuk psikologi kurang berkembang karena mereka lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi. Di masa Kekaisaran Romawi ini muncul aliran yang bernama Neoplatonisme. Neoplatonisme ini merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato. Aliran ini lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Yang pertama, Philo. Philo mengatakan bahwa manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Tokoh selanjutnya yaitu Galen. Galen ini berkeyakinan bahwa unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu Plotinus. Menurutnya, segala sesuatu itu bersifat hierarkis. Yang berada pada tingkat tertinggi itu adalah Tuhan, kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Tokoh yang terakhir yaitu Saint Augustine. Ia mengatakan bahwa adanya indera dalam atau inner sense atau internal sense yang berfungsi membantu kita dalam melakukan penilaian terhadap suatu pengalaman. Masa kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel, dan berakhir pada tahun 1453 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel hancur. Abad pertengahan ini terbagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu akhir abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan atau Renaissance. Psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat bisa dikatakan berada pada zaman kegelapan. Namun demikian, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk ilmu psikologi. Dikatakan demikian karena pada abad ke-8 sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Selanjutnya yaitu beberapa filsuf Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Ia merupakan filsuf pertama dari Arab. Pemikirannya yang berhubungan dengan psikologi yaitu mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Ia mengatakan bahwa kesedihan itu sesuatu yang eksternal. Kitalah yang membawa kesedihan itu ke dalam diri kita. Selanjutnya yaitu Ar-Razi. Ar-Razi ini merupakan seorang dokter.
Ia menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran dan perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Ia juga mengatakan bahwa komentar positif dari seorang dokter dapat mempengaruhi motivasi pasien untuk sembuh. Al-Farabi ini seorang pemikir psikologi sosial. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, kemampuan imajinasi, dan kemampuan pikir. Salah satu kontribusi Al-Farabi dalam psikologi yaitu penggunaan seni untuk terapi. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Balkhi. Ia merupakan orang pertama yang membedakan antara psikosis dan neurosis, serta pencetus pengobatan psikosomatis. Al-Balkhi ini mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan. Yang pertama, takut dan panik. Kedua, marah dan agresi. Ketiga, sedih dan depresi. Dan yang terakhir, yaitu obsesi. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ia mengatakan bahwa jiwa itu merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga. Dan raga merupakan sesuatu yang penting buat kemandirian jiwa. Membagi 3 jiwa, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Ibnu Miskawai menganggap jiwa lebih mulia daripada tubuh. Ia juga berpendapat tentang karakter, bahwa karakter itu suatu kondisi yang membuat jiwa bisa bertindak tanpa berpikir secara mendalam. Fakhruddin Ar-Razi membahas tentang perbedaan-perbedaan personal. Ia mengklasifikasikan 8 tipe kepribadian dan karakteristiknya. Yang terakhir yaitu Ibnu Rushd. Ia merupakan tokoh rasionalisme dalam Islam. Pikirannya mengenai psikologi yaitu terkait jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan atau yang biasa disebut dengan masa Renaissance. Masa Renaissance berlangsung dari tahun 1450 sampai dengan tahun 1600 yang ditandai dengan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan. Peradaban Islam menjadi faktor eksternal terhadap Renaissance. Walaupun sebagian kalangan tidak meyakini kontribusi peradaban Islam terhadap Renaissance ini, tetapi klaim bahwa peradaban Islam memiliki kontribusi besar terhadap Renaissance itu memang cukup masuk akal. Meji mengatakan bahwa umat Islamlah yang melestarikan kebudayaan klasik Eropa. Kalau terkait faktor internal yang berpengaruh terhadap Renaissance itu, antara lain adanya kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Ide Renaissance diklaim bersumber dari pemikiran Francesco Petrarch. Petrarch percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya dan lebih memilih penjelasan-penjelasan alamiah daripada penjelasan teologi. Tokoh lain yang memiliki kontribusi terhadap Renaissance adalah Pico, Erasmus, dan Luther. Setelah itu, kemudian muncul tokoh-tokoh yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan, seperti Kopernikus, Kepler, Galileo, dan Newton. Nah, untuk tokoh pada masa Renaissance yang pemikirannya berhubungan dengan psikologi sendiri, yaitu Juan Luis Vives. Ia telah berbicara tentang emosi, memori, dan belajar. Pada abad ke-16 sampai abad ke-19 muncul beberapa aliran pemikiran. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu hanya bisa diperoleh dengan observasi dan pengalaman. Yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini menganggap bahwa pengetahuan manusia itu hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Yang ketiga yaitu positivisme. Aliran ini dipelopori oleh Auguste Comte.
Comte berkeyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang dapat dipercaya itu pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan objektif. Comte juga ini menolak psikologi menjadi satu ilmu mandiri, karena menurutnya bahasan psikologi itu sudah terdapat di sosiologi dan biologi. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Comte dan Kant meragukan psikologi bisa menjadi ilmu mandiri karena psikologi lebih banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lainnya yang non-eksperimen. Tetapi tiga ilmuwan berkebangsaan Jerman yaitu Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Wegener, dan Wilhelm Wundt justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Ketiga fisiologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimentasi terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Helmholtz mampu membuktikan bahwa waktu reaksi antara stimulasi dan reaksi bisa diukur. Kemudian Wegener mengukur hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf dan otak. Kemudian Wundt membuat Thought-Meter yang membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari dua stimulus yang disajikan secara bersamaan dapat diukur. Nah, akhirnya psikologi dapat diakui sebagai ilmu karena banyaknya penelitian eksperimen yang membuktikan bahwa perilaku dan proses mental manusia bisa diukur. Wilhelm Wundt dianggap sebagai pendiri psikologi sebagai sains, karena ia orang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi. Setelah psikologi berdiri sebagai ilmu mandiri, muncul beberapa aliran. Yang pertama yaitu strukturalisme yang didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Aliran strukturalisme ini lebih fokus pada analisis untuk menemukan struktur kesadaran. Aliran selanjutnya yaitu fungsionalisme yang didirikan oleh William James. Aliran ini lebih fokus pada bagaimana fungsi dari kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia. Aliran behaviorisme ini berkembang menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal ini hanya fokus pada perilaku yang bisa diamati dan sangat menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Tokoh-tokoh behaviorisme radikal ini yang pertama yaitu ada Pavlov. Ia berkeyakinan bahwa semua perilaku itu adalah refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Kedua yaitu John Broadus Watson. Ia mengatakan bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa diamati. Tokoh selanjutnya yaitu ada Edward Lee Thorndike. Terakhir ada Bechterew. Tahapan selanjutnya yaitu neo-behaviorisme. Aliran ini merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivisme. Dan yang terakhir adalah sosio-behaviorisme. Aliran ini menentang behaviorisme radikal. Menurutnya, terdapat interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan. Aliran ini juga mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Tokoh-tokohnya yaitu Albert Bandura dan Julian B. Rother. Terapi yang berorientasi pada behavioristik ini ada 2. Yang pertama yaitu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui hubungan sebab akibatnya. Yang kedua yaitu applied behavior analysis. Menunjuk pada bidang praktik dan penelitiannya itu fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar. Proses belajar dianggap penting dalam pembentukan dan perubahan perilaku.